Halo, jumpa lagi dengan saya. Semoga kalian selalu berada dalam perlindungannya, selalu diberi kesehatan dan tetap semangat. Kali ini saya akan memprediksi untuk kamu orang-orang yang berzodiak Pisces di bulan April ini. Saya akan melihat bagaimana kejadian-kejadian yang akan kamu hadapi di bulan April ini. Saya akan membuka satu kartu secara general atau umum. Pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga. Oke, satu persatu nanti akan saya bahas mengenai apa yang akan kamu alami di bulan April ini. Saya melihat sebagian dari orang-orang yang berzodiak Pisces di bulan ini, kalian sangat membutuhkan support, sangat membutuhkan kehadiran orang-orang yang kamu kasihi. Di sini saya melihat bahwa kamu sangat missing, kamu sangat membutuhkan support atau segala sesuatu yang berhubungan dengan orang-orang yang kamu cintai. Dan saya melihat di sini siapapun orangnya dalam kondisi dan situasi yang tengah terjadi saat ini di negara kita, tentu kita sangat membutuhkan orang-orang yang kita sayangi untuk selalu berada di dekat kita, untuk memberikan kita semangat, untuk memotivasi kita agar kita dapat lebih kuat menghadapi ujian di tengah kondisi negeri yang seperti saat ini terjadi. Dan saya melihat di sini orang-orang Pisces ada dalam kondisi yang sangat-sangat emosional dan sensitif, dan mereka merasa tidak berdaya karena kita melihat juga bahwa karakter dan sifat dari orang-orang Pisces adalah mereka lebih sensitif dan tingkat kepekaan mereka terhadap hal-hal yang berbau dengan kemanusiaan cukup tinggi. Mereka merasa saat-saat ini ada dalam kondisi yang tidak berdaya melihat begitu banyak kesedihan, begitu banyak kedukaan yang terjadi pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini menambah kekhawatiran dan rasa yang cukup, dan membuat rasa orang-orang yang berzodiak Pisces itu ada dalam kondisi yang sangat-sangat tidak berdaya. Orang-orang Pisces adalah orang-orang yang teramat sensitif dan mereka menyukai hal-hal yang berbau spiritual dan kemanusiaan. Untuk itu, dalam kondisi saat ini di mana seluruh negara di belahan dunia tengah mengalami ujian, begitu banyak kekhawatiran dan kepanikan yang melanda di seluruh negara, dan ini berlaku secara umum atau global. Dan ini juga yang menyebabkan kekhawatiran dan rasa tidak berdaya dalam mengatasi atau menghadapi peristiwa atau kejadian yang saat ini tengah berlangsung. Dan orang-orang yang berzodiak Pisces adalah orang-orang yang sangat sensitif dan cukup peka dengan hal-hal yang berbau kemanusiaan. Untuk itu mereka merasa bahwa mereka ada di dalam kondisi yang benar-benar sangat-sangat tidak nyaman. Di sini mereka sangat membutuhkan orang-orang yang dapat mensupport mereka, orang-orang yang bisa memotivasi mereka agar mereka dapat tetap kuat dan bangkit di dalam ujian yang tengah terjadi, yang hampir melanda di seluruh negara-negara yang ada di belahan dunia. Dan sisi kemanusiaan dari orang-orang yang berzodiak Pisces ini sangat tinggi. Mereka ingin membantu dan mereka ingin turut andil dan ikut bagian dalam berbagi kepada orang-orang yang pada saat ini sangat membutuhkan bantuan. Mereka sepertinya membutuhkan orang-orang yang mereka kasihi, orang-orang yang dekat dengan mereka untuk ada
di dekat mereka dan memberikan support atau motivasi atau menguatkan mereka. Dan saya melihat pada sebagian orang-orang yang berzodiak Pisces, mereka merindukan sosok seorang ibu untuk ada di dekat mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat sensitif dan mudah sekali terluka. Orang-orang yang berzodiak Pisces adalah orang-orang yang memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi. Mereka ingin sekali berbagi dan membantu kepada sesama yang saat ini tengah membutuhkan pertolongan dan bantuan. Dan untuk itu mereka sangat butuh untuk mendapatkan support atau yang menguatkan mereka untuk dapat tetap berdiri dan mempunyai semangat untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kamu sepertinya ingin membantu atau berbuat banyak untuk orang yang kamu kasihi, tetapi sepertinya kamu tidak dapat merealisasikan apa yang ingin kamu lakukan. Dan saya melihat di sini bahwa apa yang ingin kamu perbuat, tetapi justru ini malah menjadi bumerang untuk kamu. Ada kesalahpahaman atau ada timbulnya konflik yang mengakibatkan keinginan kamu yang begitu mulia untuk membantu malah disalahartikan. Tidak perlu kecewa, tetapi kamu yang penting menunjukkan itikat baik kamu untuk membantu dan berbagi walaupun tidak sesuai yang seperti kamu harapkan. Kamu tidak perlu putus asa dan kecewa. Niat hati berbuat baik untuk lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitar kamu, tetapi semua itu malah menjadi bumerang untuk kamu. Dan hasilnya jauh dari yang seperti kamu harapkan. Tidak perlu sedih, tidak perlu kecewa dan putus asa. Dan tidak perlu untuk memaksakan diri. Mungkin ide ini memang tidak cocok untuk orang-orang yang berada di sekitar kamu, tetapi lebih cocok jika diterapkan untuk keluarga kamu atau orang-orang yang terdekat dengan kamu. Cobalah cari solusi jika muncul berbagai macam kendala. Ingat, pengalaman jatuh bangun justru akan membuatmu semakin kuat. Untuk kamu Pisces yang berkarir atau yang membuka usaha atau bisnis, saat ini tidak ada satupun langkah atau kebijakan yang bisa membuat kamu untuk bisa melakukan sesuatu perubahan-perubahan yang selama ini memang telah kamu rancang atau kamu susun. Kamu harus mengikuti segala peraturan dan segala sesuatu yang memang telah ditetapkan oleh pemerintah ataupun atasan atau instansi di mana tempat kamu bekerja saat ini. Karena kondisi dan situasi saat ini memang secara global, secara universal, tidak ada yang dapat kita lakukan selain kita mengikuti peraturan atau petunjuk yang telah diterapkan oleh pemerintah. Jangan mengambil tindakan atau keputusan berdasarkan kebijakan kamu sendiri. Nantinya itu akan menyulitkan kamu dan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Untuk kamu Pisces yang bekerja, walaupun kamu melihat masih ada peluang-peluang dan kesempatan yang akan dapat kamu lakukan atau kamu ambil, sebaiknya wait and see dan tunggu situasi dan kondisi stabil dan normal kembali. Baru kamu boleh mengambil satu keputusan. Jika tidak, sebaiknya kamu tunggu, karena nanti bisa akan menjadi resiko atau bumerang untuk kamu dan untuk perusahaan atau usaha kamu di mana tempat kamu bekerja. Kamu sebaiknya menghindari segala resiko walaupun kamu melihat ada kesempatan atau peluang-peluang yang dapat kamu lakukan, tetapi sebaiknya kamu wait and see, tunggu kondisi dan situasi kembali normal baru kamu mengambil satu tindakan. Jika tidak, itu akan menjadi bumerang untuk kamu, perusahaan kamu ataupun usaha yang tengah atau telah kamu rintis. Sebaiknya jangan berspekulasi untuk hal-hal yang belum pasti di saat dan di kondisi yang saat ini tengah terjadi. Melihat hubungan kamu dengan pasangan kamu sepertinya ada berjarak atau ada miskomunikasi, dan hal ini sesuatu yang manusiawi karena siapapun ada dalam kondisi dan situasi yang seperti saat ini terjadi, memang banyak hal-hal yang akan menguras emosi kita sehingga akan gampang atau mudah sekali kita tersulut dengan
pemikiran-pemikiran yang negatif dan akhirnya akan mengganggu hubungan antara kamu dengan pasangan kamu. Ada sebagian dari orang-orang Pisces yang akhirnya karena mereka tidak bisa membangun komunikasi dan terjadi kesalahpahaman, akhirnya ada sebagian dari mereka yang berpisah dengan pasangannya. Dan sebaiknya untuk hal-hal seperti itu, jika memang masih bisa dikomunikasikan dan dibicarakan secara baik-baik, sebaiknya kamu dapat memperbarui hubungan yang kurang begitu baik. Kamu sebaiknya bisa membangun lagi satu komunikasi yang jauh lebih baik sehingga menghindari hal-hal yang nantinya akan membuat kamu dengan pasangan berpisah. Dan untuk kamu yang masih sendiri, sepertinya kamu akan ada di persimpangan karena kamu masih belum merasa yakin dengan seseorang yang tengah berusaha untuk mendekati kamu. Jika kamu belum merasa yakin dengan orang tersebut, sebaiknya kamu berusaha untuk tetap menjalin satu hubungan pertemanan, dan jika nanti ternyata orang ini adalah orang yang tepat, kamu boleh melanjutkannya ke jenjang yang lebih serius lagi. Jangan terlalu dipaksakan karena semua itu tidak akan bisa membuat kamu dengan orang yang baru ini bisa harmonis, karena berdasarkan satu rasa yang sebelumnya belum pernah kamu dapatkan, feel kamu belum kamu dapatkan, dan itu jangan terlalu kamu paksakan. Witing tresno jalarane suku kulino, karena kamu akan sering bertemu maka akan tumbuh rasa cinta. Jadi kalau kamu belum merasa yakin dengan orang tersebut, sebaiknya kamu mengawalinya dengan satu hubungan pertemanan. Apalagi jika kamu yang baru saja putus cinta dan kamu merasa bahwa kehadiran seseorang ini adalah sebagai bentuk pelarian kamu atau rasa kecewa kamu, sebaiknya jangan kamu paksakan, karena semua itu akan menjadi bumerang untuk kamu, dan jangan menambah daftar kekecewaan kamu atau jangan membuat orang lain ikut dalam pusaran kekecewaan kamu. Dan untuk kehidupan kamu secara general atau umum di bulan April ini, untuk sebagian orang-orang Pisces, kamu di sini akan ada satu perjalanan atau ada satu perubahan yang akan kamu lakukan, dan kamu berharap bahwa langkah atau perubahan yang kamu ambil ini adalah segala sesuatu yang akan membawa perjalanan hidup kamu ke arah yang jauh lebih baik lagi. Walaupun memang kamu berada dalam kondisi dan situasi yang cukup sulit, dan ini bukan hanya kamu tapi begitu banyak orang yang mengalami persoalan dan permasalahan dengan sesuatu yang berbeda, tetapi di sini saya melihat bahwa masih akan ada jalan atau kemudahan untuk kamu melanjutkan kehidupan kamu. Dan semoga prediksi yang saya sampaikan ini dapat membawa motivasi untuk kamu dan menjadi penyemangat buat kamu dalam menjalani kehidupan dalam situasi dan kondisi yang sulit di tahun ini. Dan semoga hal-hal yang positif akan menyertai kamu di sepanjang bulan April ini. Tetap semangat dan jangan putus asa. Demikianlah prediksi saya untuk orang-orang yang berzodiak Pisces. Jika kamu resonate, ambil dan jadikan supaya menjadi motivasi dan penyemangat untuk kamu di bulan April. Dan jika tidak resonate, sebaiknya jadikan sebagai suatu pengalaman untuk hidup kamu ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam.